Kisah ini berawal dari kisah Kamila yang mengikuti pendakian bersama teman cowoknya. Sebelum keberangkatan mendaki, orang tua Kamila sudah mendapatkan tanda buruk dari Gunung Lawu. Di dalam mimpinya tersebut, orang tua Kamila disuruh mendoakan anaknya terlebih dahulu sebelum berangkat. Tapi karena orang tuanya Kamila ini sangat sibuk, jadinya tidak sempat untuk berdoa dan menganggap mimpinya itu hanyalah bunga tidur saja. Dan anehnya lagi, mimpi tersebut sampai 3 kali berturut-turut. Dan Kamila juga mimpi yang sama, namun dia tidak ngeh sama sekali. Singkat cerita, Kamila dan temannya berangkat menaiki kereta. Namun, hal apes lagi terjadi kepadanya, yaitu KTP-nya yang ketinggalan. Bahkan Kamila merasakan kereta yang ia naiki berasa sangat lambat jalannya. Dan sampai di salah satu stasiun mereka ketinggalan rombongan. Kereta mereka yang menuju Solo sudah berangkat. Berpikir sejenak, mereka mulai mengurungkan niatnya untuk mendaki ke Gunung Lawu dan akan mendaki ke Gunung Salak ataupun Cikuray. Tidak berselang lama, mereka ditelepon oleh ketua open trip-nya. Katanya ada orang Jakarta yang ketinggalan juga. Dan pada saat Kamila sama temannya bertemu dengan orang tersebut yang memiliki nasib yang sama. Dan pada akhirnya mereka mencari terminal bus yang masih buka pada malam tersebut. Saat berkeliling mencari terminal bus, mereka berpapasan dengan seseorang yang langsung bertanya, "Mau kemana, Kang?" Mereka pun bercerita panjang lebar kepada orang tersebut. Dan orang tersebut pun bilang, "Jam segini udah gak ada bus, Kang. Tapi cobain aja di Cakung yang buka 24 jam. Tanpa pikir panjang, mereka pun ke sana. Dan ternyata di Cakung ada jurusan Solo yang berangkatnya jam 12 malam. Akhirnya mereka ngambil jurusan tersebut. Singkat cerita, pada jam 3 sore mereka tiba di BC Cemoro Lawu. Mereka berpikir ada salah satu panitia open trip yang menunggu dan ternyata tidak ada. Sedangkan mereka pertama kali ke Gunung Lawu dan tidak ada yang tahu jalan sama sekali. Dan untungnya pada saat itu mereka bertemu dengan seorang pendaki yang berasal dari Solo. Katanya dia sering tektokan juga. Mereka pun berangkat dengan personil 4 orang. Singkat cerita, mereka berangkat jam 5 sore dengan cuaca yang begitu cerah. Di tengah perjalanan, Kamila melihat pohon yang tumbuh di atas batu. Pada saat itulah dia berkeinginan untuk memfotonya. Kemudian dia bilang ke Randy temannya untuk difotoin di atas batu tersebut. Dan akhirnya mereka berfoto. Waktu mereka berfoto itu pada maghrib dan mereka tanpa permisi. Dan mereka juga istirahat di atas batu tersebut sekitar kurang lebih 10 menitan. Tiba-tiba kabut tebal dan turun hujan yang sangat deras. Padahal cuacanya masih cerah. Dan disitulah kejanggalan mulai terjadi. Dan Kamila pun sering melihat ada banyak orang yang duduk di pinggir trek dengan menggunakan pakaian zaman dulu. Mereka tersenyum ke Kamila dan dibalas juga oleh dia. Dan katanya banyak juga yang bertapa di batu gede tersebut. Yang melihatnya hanya si Kamila. Pas ketika Kamila mau bertanya, tiba-tiba ada suara bisikan yang mirip dengan suara kakek-kakek berbisik kepada dia. Jangan bilang siapa-siapa. Apa yang kamu lihat tadi, temanmu tidak ada yang bisa lihat. Yang bisa hanya kamu saja. Sontak Kamila kaget. Itu hanya bisikan saja yang tidak ada wujudnya. Dan Kamila mencoba untuk tenang agar yang lainnya tidak khawatir. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2. Mereka berhenti di warung buat makan, sholat, dan menunggu hujan reda. Tiba-tiba si Kamila ingin buang air kecil.
Lalu dia izin ke teman-temannya. Dia ke belakang warung dan ibu warung nyamperin terus bilang dengan bahasa Jawa, "Jaga dirimu nak, ini hujan yang tidak baik. Ini bukan hujan biasa." Dan Kamila pun kaget. Setelah beristirahat dan hujan reda, mereka pun melanjutkan perjalanan karena sudah jam 8 malam. Saat mereka berangkat, ibu-ibu warung tersebut melihat Kamila dengan tatapan yang gak biasa orang ngelihat. Kayak akan terjadi sesuatu. 1 jam pun berlalu. Pos 3 masih belum kelihatan. Tiba-tiba ada anak kecil yang meminta gendong ke Kamila. Terus ada orang tua yang bisikin lagi, "Gendong saja sampai dia turun sendiri. Ini salahmu juga." Sontak Kamila kaget. Ternyata pada saat duduk di batu gede yang ditumbuhi pohon tadi, ada seorang anak kecil yang tidak sengaja diduduki dan Kamila tidak minta maaf. Pada saat itulah Kamila berencana menceritakan semua kejadian tersebut kepada teman-temannya. Sedangkan di gunung itu tidak boleh cerita yang aneh-aneh. Dan Kamila mengurungkan niatnya. Singkat cerita, Kamila tiba-tiba lemah, mual, pusing, dan merasakan punggungnya sakit banget. Kamila pun bercerita ke teman-temannya bahwa dia gendong anak kecil di punggungnya. Sontak teman-temannya takut dan cemas. Apalagi Randy sering mencak dengan Kamila, dia paham di mana si Kamila. Akhirnya carrier-nya Kamila dibawain oleh si Randy dan pada saat itulah anak kecil tersebut menghilang. Singkat cerita, mereka pun sampai di pos 3 dan Kamila pun pada saat itu kesurupan sekitar kurang lebih 15 menitan. Kemudian mereka melanjutkan pendakiannya. Anehnya lagi, Kamila masih kesurupan sampai pos 5. Sedangkan teman-temannya tidak menyadari kalau Kamila kesurupan. Tadinya mereka mau ngecamp di pos 3 atau pos 4. Karena Kamila ditanyain, jawabnya selalu ngawur. Akhirnya Randy bilang kalau di sana tidak baik. Sampai di pos 5 Kamila sadar dan bilang kalau dia melihat Alfi yang hilang dan viral di shelter pos 3. Selama perjalanan Kamila sering muntah-muntah, menggigil, tapi anehnya keringetan gak jelas. Kemudian Kamila istirahat dan di jam 1 malam dia pingsan. Dan di jam 3 pagi dia kesurupan lagi. Teriak-teriak, nangis dan campur ketawa. Dan selama Kamila kesurupan, ternyata ada pendaki lain yang kesurupan juga. Akhirnya ada orang yang nyuruh manggil orang yang ada di warung seberang. Bapak itu bilang, "Keluar sana, saya panggilin Eyang." Kemudian Kamila pun sadar. Tak berselang lama dia kesurupan lagi sampai terus menerus. Lalu teman-temannya Kamila ke atas bersama bapak-bapak tadi dengan membawa sesajen ke atas untuk nyamperin si Eyang dan akhirnya Kamila pun sadar. Dan si bapak bilang kalau Kamila sering-sering diajak ngobrol biar tidak kosong. Singkat cerita, mereka summit jam 6 pagi dan kondisi pada waktu itu biasa-biasa saja. Tiba-tiba Kamila ingin buang air kecil. Dia pun BAK di dekat kolam yang ada kuburannya. Dia menjauh dari situ. Dia kaget, ternyata dia haid dan keluar darah yang sangat banyak. Mereka summit jam 9 pagi. 1 jam mereka di puncak. Panitia open trip menyuruh untuk makan di Mbok Iem. Mereka pun turun ke tempat Mbok Iem. Jam 1 siang mereka berkumpul dan mulai berdoa. Ketika perjalanan turun aman, walaupun punggung Kamila kayak ada yang nempel. Dan sempat dengar suara gamelan di pasar hantu. Jam 6 sore mereka sampai di BC Ceto, mereka pun membersihkan diri. Sedangkan Kamila mandi. Dan dia kaget ketika buka celana, ternyata tidak ada darah haid sedikit pun. Mereka bercerita-cerita bahwa Randy sempat dibilangin sama anak BC kalau tidak boleh ngecamp di pos 3 jika sepi.
Seperti apapun kondisinya tetap lanjut. Dan Camilla tidak menyadari bahwa sepanjang trek dia melihat orang pakai baju kuno dan memanggil Camilla, namun Camilla tidak menanggapinya. Dia tahu kalau itu sesat. Ketika sampai di trek antar pos 2, 3, 4, Camilla ketemu dengan cewek cantik yang menggunakan gaun putih yang senyum kepadanya. Dan Camilla membalas senyuman cewek tersebut. Lalu cewek tersebut mengikuti Camilla dan untungnya ada orang tua yang selalu bisikin ke Camilla. Dan Camilla dibawa oleh cewek tersebut ke sebuah rumah yang kayak istana yang isinya pendaki-pendaki lawas. Banyak yang meminta tolong dan tersenyum ke Camilla. Tiba-tiba cewek itu bilang, "Kamu mau ikut mereka?" Tanpa sadar Camilla menjawab, "Iya mau."